dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Bapak, Ibu, serta saudara semua, sapaan pagi ini akan didasarkan kepada Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 27. Pada suatu hari berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Demikianlah Injil untuk hari ini. Bapak, Ibu, serta saudara semua, dari Injil yang pendek ini kita diajak merenungkannya. Mungkin poin-poin yang bisa kita gunakan untuk merenungkan bisa saya ajukan sebagai berikut. Pertama-tama, warta tentang kerajaan Allah yang disampaikan dinyatakan oleh Yesus tertutup bagi orang bijak dan pandai. Mengapa? Oleh karena orang bijak dan orang pandai biasanya akan mengadakan penelitian, akan mengadakan pendalaman, akan juga menggunakan aneka macam cara untuk kemudian bisa menerimanya. Jadi orang cerdik pandai biasanya ada aneka macam hal yang menghalangi sehingga menyebabkan mereka tidak demikian saja mudah untuk menangkap ataupun menerimanya. Bahkan kadang-kadang orang cerdik pandai juga tidak mudah untuk menerima sapaan ataupun komentar dari orang lain atau berita dari orang lain karena merasa dirinya sudah mampu, sudah ngerti, sudah paham. Maka tertutup pada pemberitaan, maka tertutup juga pada omongan orang ataupun juga kesaksian-kesaksian ataupun pengalaman orang lain. Sedangkan orang sederhana, orang kecil, sederhana, biasanya mudah untuk menerima, mudah yakin, mudah percaya, mudah juga untuk kemudian menerima berita-berita yang disampaikan. Oleh karena mereka sadar kalau dirinya kecil, dirinya tidak mampu, dirinya terbatas dalam pemahaman maupun pengalaman, maka orang-orang ini adalah terbuka pada pewartaan. Bapak, Ibu, serta saudara semua, hal ini bukan berarti mereka yang bijak dan pandai itu jelek, tidak. Injil hari ini juga bisa kita hubungkan dengan peristiwa setelah kebangkitan, bagaimana Thomas tidak mudah untuk menerima Yesus. Menerima Yesus dan bangkit, bahkan dia meminta suatu tanda. Dia juga ingin mengalami, entah itu dengan memasukkan jari pada tangannya ataupun menyentuh luka-luka di lambungnya. Yesus menegur, meskipun Yesus juga menerima itu dengan baik. Namun memberi nasihat kepada Thomas, berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Semoga kita semua yang hidup di abad ini dengan disadarkan atau diberi peringatan melalui Injil ini, kita juga semakin mau rendah hati, mau juga
menerima dengan mudah oleh karena menyadari keterbatasan kita, kemampuan kita, mampu atau mau juga menerima pendapat orang, menghargai pendapat orang, menyadari tiap orang mempunyai pendapatnya sendiri-sendiri. Kita tidak usah menyalah-nyalahkan, kita tidak usah menjelek-jelekan, karena yang penting di sini adalah percaya. Bila percaya maka pada Yesus, maka kita akan dibawa juga kepada Bapa yang mengutusnya. Marilah kita berdoa. Tuhan, melalui Injil pada pagi hari ini, Engkau mengajarkan kepada kami agar kami mau bersikap rendah hati, menyadari keterbatasan, menyadari ketidakmampuan kami dalam memahami misteri yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Dan kami terbuka pada orang lain, tidak langsung menyalah-nyalahkan, tapi membuat perbandingan-perbandingan. Kami tidak perlu atau tidak boleh memaksakan pendapat, tidak boleh memaksakan pemikiran kita kepada orang lain. Tapi bersama-sama dengan orang lain, saling asah, saling asuh, bersama-sama untuk mencoba memahami, meyakini bahwa Engkaulah satu-satunya jalan yang menyelamatkan kehidupan kami ini. Semua itu Tuhan kami mohon melalui Kristus Tuhan kami. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Dan semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.